Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Matsah Surba? Khususnya untuk kelas 9 pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Bunda masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan materi kemarin. Kemarin kita sudah membahas kaitannya dengan penyebab konflik dalam keberagaman di Indonesia. Nah, kali ini Bunda akan menjelaskan kembali kaitannya dengan akibat dan upaya pencegahan konflik. Kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang penyebabnya, sekarang kita akan mempelajari kaitannya dengan dampak dan upaya pencegahan supaya tidak terjadi konflik dalam keberagaman. Namun sebelumnya anak-anak, alangkah lebih baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Langsung saja Bunda membacakan kaitannya dengan kompetensi dasar pada kesempatan kali ini. 3.4 menjelaskan kaitannya dengan menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial, budaya, ekonomi, gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4.4 mendemonstrasikan hasil analisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan akibat negatif dan akibat positif dalam keberagaman. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan upaya pencegahan konflik. Materi yang pertama ini kaitannya dengan akibat konflik itu apa, anak-anak? Nah, ternyata kalau kita membicarakan tentang konflik, itu akan memberikan dampak. Dampak itu bisa positif ataupun negatif. Kalau dalam pengertiannya, akibatnya dalam lingkup positif ya anak-anak, kita lihatnya akibat dampaknya yang berdampak pada kita sendiri yang melakukan. Yang pertama bisa saja bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. Jadi semakin kalian banyak perbedaan, itu akan menambah solidaritas atau kerukunan kalian dalam kehidupan berkelompok. Yang kedua, hubungan antar anggota kelompok atau masyarakat semakin kuat karena banyak gesekan akhirnya menguatkan persatuan kelompok. Nah, jadi semakin banyak masalah, semakin banyak yang bisa diatasi, maka akan semakin banyak yang bisa kita pelajari untuk mempererat persatuan. Ini kalau dilihat dalam lingkup positifnya. Tetapi ternyata anak-anak ada dampak negatifnya dari konflik tersebut. Kalau kita lihat mungkin lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif. Yang pertama, perpecahan dalam masyarakat itu jelas kaitannya dengan perbedaan pendapat, maka akan memecahkan golongan, memecahkan sebuah kelompok yang itu mengakibatkan bisa tawuran, bisa bentrok, dan seterusnya. Yang kedua, akibat negatifnya adalah kerugian harta benda dan korban manusia. Kalau kita lihat dari gambar pertama, bentrok dan seterusnya, maka itu akan merusak fasilitas umum anak-anak ataupun fasilitas yang dimiliki oleh orang pribadi, rumah yang dekat dengan tawuran tersebut. Dan juga psikis manusia itu sendiri bisa menimbulkan kecemasan, takut misalnya ada di rumah karena ada bentrokan antar suku, agama, ras ataupun antar golongan. Ini kalau dilihat dari kerugian harta benda, mungkin bisa dilihat dari materinya.
Nah, maka dari itu kaitannya dengan perpecahan maka akan bersinambung dengan kerugian harta benda ataupun korban manusia. Bisa saja luka-luka ataupun sampai meninggal dunia. Yang selanjutnya masih kaitannya dengan akibat negatifnya. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Norma kesopanan hilang, norma kesusilaan hilang, norma agama hilang, norma hukum tidak diterapkan, maka akan menimbulkan dendam anak-anak. Nah, ini yang akan menimbulkan sikap pelanggaran atau yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya perubahan kepribadian. Jadi dulunya mungkin anak-anak lebih legowo dengan teman-teman ketika perbedaan pendapat, tetapi karena sering konflik, akhirnya perubahan kepribadian itu akan muncul anak-anak, misalnya dengan sikap pemarah. Nah, sedikit-sedikit marah, misalnya dibully langsung emosi, lalu misalnya menjadi anak yang pemurung. Nah, itu akan menimbulkan kepribadian yang jelek yang muncul dari diri seseorang yang menjadi korban akibat dari konflik anak-anak. Nah, ternyata setelah kita melihat akibatnya, bisa positif, bisa negatif, ternyata ada upaya pencegahan konflik yang bersifat suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini ada 3 upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah konflik yang terjadi. Yang pertama adalah cara preventif. Preventif di sini artinya upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau supaya tidak terjadi masalah itu, supaya tidak terjadi konflik. Di sini Bu Muta kasih gambaran misalnya dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi kaitannya dengan bahaya narkoba. Nah, ini adalah contoh preventif pencegahan supaya tidak banyak yang kecanduan narkoba. Dilakukan penyuluhan bahayanya seperti apa. Nah, itu mungkin bisa disebutkan dalam cara preventif. Yang kedua adalah cara represif. Represif ini berarti sudah terjadi kejadiannya dan harus ditanggulangi. Upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah. Jadi masalahnya sudah terjadi, maka upaya apa yang bisa dilakukan? Dengan melakukan penindakan. Misalnya kalau tadi contohnya kecanduan narkoba, maka harus ditangkap. Nah, dilakukan rehabilitasi atau dilakukan penahanan. Tergantung kasusnya apa. Misal tawuran, ya dicari buktinya dia melakukan tawuran atau enggak. Nah, maka cara represifnya adalah diadili atau diberikan kepada yang berwajib atau polisi. Yang ketiga adalah cara kuratif, upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Jadi di sini misal sudah ada yang jadi korban, maka bagaimana caranya supaya tidak menjadi orang itu menjadi murung, misalnya takut dan seterusnya, maka harus ada pendampingan khusus. Misal bisa dibawa ke psikiater atau orang-orang yang mampu menenangkan hatinya. Nah, misal ke ustadz misalnya juga boleh, asalkan ada pendampingan. Itu mungkin yang bisa Bu Muta sampaikan untuk tugas pertemuan kali ini. Kemarin Bu Muta sudah memberikan artikel. Nah, sekarang tugas pertemuan hari ini adalah silakan anak-anak mencari satu artikel tentang konflik yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2020. Nah, ini mungkin kaitannya dengan corona, boleh. Nah, lalu berilah contoh upaya penyelesaian dengan 3 tahap yang sudah Bu Mita jelaskan secara preventif, represif, dan kuratif dari artikel yang kalian temukan. Jadi tugas hari ini kalian cari satu artikel, kalian cari upaya penyelesaiannya dari artikel tersebut. Maka harus membaca ya anak-anak. Silakan dikirim di GC, boleh di Word aja boleh karena ada artikelnya.
Jadi artikelnya harus ditempel nak, atau kalian print, kalian tempel di buku tulis boleh, atau kalian copy langsung di Word juga boleh. Untuk pertemuan kali ini tidak ada pengurangan kalau misalnya mengerjakan di Word ya, karena sifatnya Bu Miftah mencari artikel, takutnya kalian nanti kesusahan untuk mengeprint gitu ya, paham? Kalau masih kurang paham boleh japri Bu Miftah. Sekian mungkin yang bisa Bu Miftah jelaskan. Tadi Bu Miftah sudah menjelaskan kaitannya dengan akibat negatif dan akibat positif dari konflik itu sendiri dan upaya penyelesaiannya. Semoga bermanfaat anak-anak. Apa yang tidak baik tidak usah ditiru, namun yang baik-baik silakan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.